Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini ya. Sampai video ini dibuat, subscriber kita sudah sampai 630-an lah kurang lebih ya teman-teman. Ya terima kasih banget ya supportnya. Dan buat teman-teman yang lain yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel ini ya. Dengan subscribe artinya kalian memberi support kepada channel ini untuk tetap untuk terus memberi informasi seputar dunia trading dan trading forex ya tentunya. Dan yang terpenting juga subscribe itu gratis ya. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas atau sharing tentang apa sih kegunaan dari VPS Forex untuk trading menggunakan robot Forex ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru tentang dunia Forex ini, dunia robot Forex ini ya, robot Forex tentunya. Kalau Forex mungkin sudah biasa buat teman-teman yang lain. Jadi untuk robot Forex ini terkadang buat teman-teman yang masih baru itu tentu bingung ya, gimana sih kok bisa gitu sebuah sistem trading berjalan otomatis selama 24 jam penuh ya tanpa berhenti gitu. Itu gimana caranya kok bisa gitu ya. Nah tentu itu pertanyaan yang lumrah ya. Kita ambil contoh misalnya seperti ini. Kita buka Explorer, misalnya kalian membeli sebuah EA itu, atau kalian mendownload sebuah EA, misalnya EA Gokil di channel YouTube kita ini. Kalau belum nonton silahkan tonton videonya. Itu EA-nya gratis. Misalnya kalian baru mendownload sebuah EA atau membeli, tentu biasanya kalian mendapatkan filenya ya. Filenya biasanya EX4 seperti ini. Ini executable tapi nggak bisa diedit itu ya. Jadi bisa dipakai tapi nggak bisa diedit itu ya, seperti itu. Nah, tentu untuk bisa berjalan otomatis, cara pertama kalian tentu bisa melakukan dengan menginstalnya di sini ya. Menginstalnya di komputer biasa ya, komputer pribadi, misalnya di rumah seperti ini, komputer seperti ini. Kalian tinggal kita buka navigator. Nah, di sini sudah ada ya Gokil ya. Tinggal double klik tentu, pilih chartnya. Misalnya kalian mau di sini goal, mungkin nggak mau goal ya, mau yang lain ya, kita tinggal soal di sini. Misalnya mau apa gitu, Euro GBP gitu misalnya. Ya, ini contoh aja. Ini time frame-nya kita ganti misalnya M15 gitu. Tinggal di sini ya. Ini diseret begini juga bisa, atau double klik juga bisa ya. Nah, itu pastikan allow live trading gitu. Kalau misalnya kalian memang mau allow live trading, kemudian auto trade-nya diaktifkan seperti ini. Nah, seperti ini juga EA sudah running ya, sudah berjalan secara otomatis gitu. Kita tinggal tungguin aja. Kalau memang ada trigger untuk rule entry-nya ya tentu pasti tereksekusi gitu. Sini ya sudah kita pastikan berjalan gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau kita menggunakan komputer pribadi, kadang-kadang kan kita perlu matiin komputernya ya, mungkin overheat gitu atau terlalu panas. Atau jangan-jangan ada gangguan koneksi ya, sinyal gitu, mungkin tiba-tiba sinyalnya hilang, nah gitu. Atau mati lampu tiba-tiba ya, mati lampu, kebetulan kita pakai komputernya mati gitu. Nah, situ akhirnya kemungkinan misalnya ada seharusnya ada sinyal ada peluang gitu, jadinya nggak ke-trigger gitu ya. Nah, ke situ. Nah, itu kerugian atau kekurangan dari kalau kita menginstal menggunakan EA sendiri gitu, menggunakan komputer pribadi kita di rumah gitu ya. Nah, jadi untuk agar bisa berjalan 24 jam, makanya kita perlu menyewa sebuah VPS, yaitu sebuah komputer mirip seperti ini ya. Tampilannya yang berjalan penuh gitu ya, 24 jam. Dan ya selama kita sewa dia akan terus berjalan ya, seperti itu. Nah, langkahnya ya tentu kita harus mengunjungi penyedia layanan itu ya, penyedia VPS. Misalnya kalau saya pakai Jaya House lah, ini contoh aja tapi ini ya nggak dibayar ya. Karena saya pakai ya, mungkin teman-teman ada yang tanya, Bang pakai apa gitu, saya pakai Jaya House. Tapi ya banyak juga VPS, penyedia VPS lain yang bagus-bagus juga, yang juga murah ya, Social VPS atau dan lain sebagainya ya. Kalau saya pakai Jaya House gitu. Nah, silakan kunjungi ya kalau minat, ketik Jaya House di ini ya, di
browser, atau linknya juga ada di deskripsi ya, direct itu, klik aja itu langsung masuk ke sana, daftar langsung beli aja sewa VPS Forex-nya gitu. Untuk layanannya Jaya Host ya menurut saya cukup murah dan bagus gitu ya, menurut saya pribadi gitu. Buat teman-teman yang lain ya, kalau misalnya punya yang juga bagus ya silakan tinggalkan di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain yang belum punya referensi atau lagi milih-milih gitu biar tahu gitu, oh ada pilihan ini. Nah biar mereka memutuskan sendiri gitu, nanti maunya pakai yang mana gitu. Nah di sini ada yang 49 ya, variatif lah ya, silakan. Ini harganya 49.000 atau 50.000 kalau kita 3 bulan langsung gitu ya. Kalau cuman nyoba 1 bulan tuh kalau nggak salah 70.000 deh. Itu ya. Silakan beli di sini ya, tentu login, beli, bayar. Nah, nanti setelah bayar kalian akan mendapatkan sebuah IP ya. IP misalnya berapa? Berarti ini. Ya, contoh aja ya, ini seperti ini asal aja. Nah, seperti ini, kemudian password biasanya username. Biasanya administrator ya, seperti itu, kemudian passwordnya bla 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 gitu ya, bebas itu. Nah, ini contoh aja. Nah, biasanya kalian akan mendapatkan informasi login seperti ini ya. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan info login seperti ini, kalian tinggal masuk ke sini ya, RDC, Remote Desktop Connection. Di situ menunya ada di sini, Start, All Program, Aksesoris ya, di sini masuk. Nah, ini Remote Desktop Connection. Klik aja seperti ini. Nah, sekarang kita contohkan ya, ini VPS saya. Kita masuk di sini, sudah kita input IP-nya misalnya, kemudian kita masukkan usernya, username gitu ya. Administrator. Nah, seperti ini ya. Biasanya administrator secara default-nya itu. Kemudian kita klik connect ya, seperti ini. Kita tunggu konfigurasinya. Nah, nanti dia akan terkonek gitu ya, seperti ini. Nah, ini administrator. Kita klik aja, ada other user, kita pilih aja administrator ya, kalau kita yang punya kok. Kemudian kita masukkan passwordnya ya. Kita klik enter atau tanda panah ya, sama aja. Nah, seperti ini, dia welcome. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya, tapi biasanya belum ada broker-brokernya ini ya. Broker kebetulan sudah saya install gitu ya, dan Chrome biasanya juga belum ada gitu. Nah, kalau belum ada ya silakan kalian install dulu ya, MetaTrader-nya gitu. Diinstal, caranya gampang ya. Kalian tinggal masuk ke, misalnya sudah punya setupnya di sini, file mentah misalnya, ini FBS misalnya, copy aja dari sini nih. Dari sini kemudian masuk ke VPS. Ini contoh aja ya. Kita masuk ke foldernya, misalnya ditaruh di sini. Kita hapus saja itu. Nah, misalnya seperti itu. Kita paste aja di sini. Ctrl V gitu. Dia otomatis akan terpaste di sini ya. Nah, seperti ini ya, ini FBS 4 setup ya tadi. Nah, nanti misalnya kalian bingung loh, ini gimana bang caranya gitu, kalau mau install masa data ribet gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ini caranya seperti ini ya. Masih copy ya, masih copy. Nah, ini sudah ada ya. Nah, jadi kita nggak perlu running kan lagi atau nggak perlu install lagi karena di sini sudah ada. Kalau ya brokernya tentu bebas ya, sesuai dengan broker masing-masing. Di sini kita buka, kalau sudah ya kita buka MetaTrader-nya. Siapkan info login-nya ya, jangan lupa ya, seperti biasa lah kalian kalau mau login ke MetaTrader itu yang dibutuhkan apa ya, di sini perlu login ya. Kebetulan di sini sudah ada login-nya seperti itu. Nah, tampilannya seperti itu biasa ya, komputer biasa pasti sudah sangat familiar ya buat teman-teman. Nah, kalau untuk memasukkan EA-nya ya gampang saja ya, sama seperti menginstal di komputer biasa. Ini EA Gokil, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian masuk ke VPS, masuk ke folder misalnya, atau kita masuk direct langsung ke sini ya, file. Tentu open data folder, ke sini masuk MGL4 ya, jangan lupa ini expert ya, pilih expertnya ya, samalah seperti mau menginstal di itu komputer biasa. Kemudian kita paste seperti ini, kita tunggu prosesnya. Nah ya, masih copying ya, gokil. Nah, ini ya sudah ada.
kita tutup ini tabnya, kita klik kanan pada Expert Advisor, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini udah ada ya Gokil. Nah, baru kita pilih time frame-nya ya. Ini munculkan untuk pilihan pairnya itu. Misalnya kita di Euro USD, kita coba cari mana Euro USD, ya apa aja lah ya, nggak usah Euro USD nggak apa-apa. Misalnya USD CAD misalnya gitu. Ya misalnya aja ini contoh. Tentu pairnya silakan dipilih sendiri. Nah, kita perbesar, ya nggak harus diperbesar sebenarnya ya. Nah, tapi biar kelihatan aja lebih jelas itu. Kita buang biasanya seperti ini ya, kalau saya buang gridnya itu biar lebih bersih gitu. Nah, kemudian kita munculkan navigatornya. Di sini ya Gokil, double klik atau tarik ke chart seperti ini ya. Nah, sini kita kamarnya kita hidupkan, allow live trading, sama ya prosesnya untuk apa namanya? Itunya. Sini sudah muncul kita low left trading ya di sini. Kemudian kalau kita cek di bagian expert tab bawah ini ya. Ini tab trade itu ya di sini kalau teman-teman mau munculkan. Nah, itu sudah ada posisi langsung dibuka ya. Nah, sini expertnya sudah berjalan ini ya. Automatic trading enable dan langsung ada posisi gitu ya. Ini bukti kalau AI-nya sudah berjalan gitu. Nah, kalau udah gini gimana Bang? Ya udah, ini tinggal di exit aja. Mau di exit gitu juga nggak apa-apa, kita di close semuanya gitu nggak apa-apa ya. Dia sudah kita tinggal tidur, dia sesuai dengan rule-nya. Kalau memang rule-nya profitable ya akan menghasilkan profit, kalau nggak profit ya tentu nggak profit ya. Tergantung rule dari EA itu sendiri gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak usah otak-atik. Kita tinggal bayar sewa VPS-nya itu per bulan gitu. Atau kita mau sewa langsung 1 tahun misalnya. Nah, gitu kan biar nggak usah mikirin gitu ya. 1 tahun tinggal aja tidur gitu 1 tahun. Maksudnya kita urusan yang lain. Kadang kan kita juga punya kesibukan yang lain ya. Masing-masing pasti teman-teman juga punya gitu kesibukan yang lain. Nah, ini yang tadi ya juga sudah muncul di sini ya di EA Gokil. Ini kebetulan juga namanya sama untuk akunnya sama maksudnya. Jadi di sini juga sudah ada gitu. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang minat untuk ya VPS, linknya ada di deskripsi gitu ya. Kalau misalnya mau daftar Jaya Host gitu. Kalau buat teman-teman yang lain yang punya referensi atau apa namanya VPS yang bagus ya, jangan ragu-ragu, tulis saja di komentar biar teman-teman yang lain juga tahu gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like video ini ya kalau kalian suka dengan konten-konten yang seperti ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.